Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita video kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di eh, Muhammad Holiday Channel ya. Jadi selamat datang di Muhammad Holiday Channel. Ya, mudah-mudahan adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar ya. Oke, insya Allah pada hari ini kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi soal di Google Form yang sebagian kecil yang dapat menjawab, itu pun banyak yang kurang sempurna jawabannya. Maka baiklah kali ini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya cara menjawab sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat, linear kuadrat maupun kuadrat. Oke ya. Oke, dia berikan masalah pertama gambar daerah penyelesaian dari sistem dua variabel linear. Jadi berikut ini X tambah 2Y lebih dari sama dengan negatif 3 dan 3X kurang 2Y kurang dari 3 ya. Oke, penyelesaian. Pertama kita sebut pertidaksamaan X tambah 2Y lebih dari negatif 3 dengan K1. K1 itu X tambah 2Y sama dengan negatif 3. Jadi tanda pertidaksamaannya kita ganti dengan sama dengan ya. Ini disebut dengan constraint. Jadi K1 itu constraint 1. Jadi singkatan dari constraint 1. Oke, selanjutnya kita cari titik potong K1 K1 X tambah 2Y kurang negatif 3 dengan sumbu X. Jika Y sama dengan 0, maka X tambah 2 kali 0 sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3, maka diperoleh titik negatif 3,0. Oke, selanjutnya ya kita cari titik potong K1 X tambah 2Y sama dengan negatif 3 dengan sumbu Y. Nah, syaratnya jika X sama dengan 0, maka kita substitusikan ke dalam persamaan. Jadi X tambah 2Y sama dengan negatif 3. Dan Y sama dengan min 3/2. Jadi diperoleh titik 0, negatif 3. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua kita sebut pertidaksamaan 3X kurang 2Y kurang dari sama dengan 3 dengan K2. K2 ini adalah 3X kurang 2Y sama dengan 3. Itu disebut dengan constraint 2. Constraint 2 itu garis pembatas antara daerah himpunan penyelesaian dengan daerah himpunan yang bukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi constraint itu sekali lagi saya ingatkan bahwa constraint itu artinya garis yang membatasi daerah penyelesaian dengan daerah yang bukan penyelesaian. Oke, selanjutnya. Oke, kita cari titik potong K2 ini tadi 3X kurang 2Y sama dengan 3 dengan sumbu X. Jika Y sama dengan 0. Jadi 3X kurang 2Y sama dengan 3, maka diperoleh X sama dengan 1 ya. Oke, selanjutnya titik potong K2 3X kurang 2Y sama dengan 3 dengan sumbu Y. Jika X sama dengan 0, maka 3 kali 0 dikurang 2Y sama dengan 3, maka diperoleh Y sama dengan min 3/2. Jadi titik potongnya juga 0, negatif 3/2. Oke, lebih lanjut ya kita teruskan. Lanjutkan dengan lanjutan ya. Ya, ini kita gambarkan dulu, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada titik 00, 3,
negatif 3,0, kemudian negatif min 3,0, maka kita buat garis, kita cari K1, ini sebut dengan K1, konsen 1. Ya, ketiga, ya kita substitusi titik 00, ini titik 00 ya. Kita substitusikan ke persamaan X tambah 2Y lebih dari sama dengan minus 3. Dapat X tambah 2Y 2 kali 0, 0 tambah 2 kali 0 lebih dari negatif 3, berarti 0 lebih dari negatif 3. Ini kalimat yang benar. Maka yang diarsir daerah yang memuat titik 00. Tanda panah ini menyatakan daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat titik 00. Selanjutnya yang kedua, konstrain kedua itu 1,0 dengan negatif 3,0. Ya, ini didapat juga. Oke. Ya, jadi kita teruskan tadi yang ketiga kita substitusi titik 00 ke persamaan X tambah 2Y lebih dari sama dengan negatif 3. Didapat ya 0 tambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan negatif 3. Maka diperoleh X lebih dari negatif 3. Itu benar ya. Maka yang diarsir adalah daerah yang memuat titik 00. Ya, seperti gambar ini ya. Karena 1. Ini constraint 1 dengan tanda panah arah ke titik 00. Oke. Nah, yang keempat, kita substitusi titik 00 ke persamaan 3x kurang 2y lebih dari kurang dari sama dengan 3. Didapat 3 kali 0 dikurang 2 kali 0 lebih kurang dari sama dengan 3. Maka diperolehlah 0 kurang 0 berarti 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 3. Itu adalah pernyataan benar, maka yang diarsir daerah yang memuat titik 00. Maka kedua ini constraint yang kedua. Jadi tanda pandanya adalah ke arah titik 00. Oke. Selanjutnya karena satu arahnya ke titik 00, kedua arahnya ke titik 00, daerah himpunan penyelesaian ke sistem tersebut adalah daerah yang memuat titik 00 ya. Daerah yang memuat titik 00. Daerah yang memuat titik 00 yang diarsir oleh tanda merah ya. Yang diarsir dengan tanda merah yang memuat titik 00. Jadi grafik gambar satu ini adalah grafik dari sistem X ditambah Oke ya, jadi gambar satu ini adalah grafik dari sistem pertidaksamaan X tambah 2Y lebih dari sama dengan negatif 3 dan 3X kurang 2Y kurang dari sama dengan 3. Oke, lanjut kita ke masalah berikutnya. Oke, masalah-masalah dipecahkan berikutnya yang kedua. Gambar daerah penyelesaian dari sistem dua variabel linear kuadrat berikut. Jadi X tambah 2Y kurang dari minus 10 dan Y lebih dari X kuadrat tambah 2X kurang 15. Oke. Kita selesaikan penyelesaian. Kita sebut pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari negatif 10 dengan constraint 1 X tambah 2Y sama dengan negatif 10. Sama halnya dengan masalah yang pertama. Yang kedua ini kita cari titik potong dengan sumbu X. Jika Y sama dengan 0, maka diperolehlah yang pertama X sama dengan X ya sama dengan min negatif 10. Yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Y X-nya 0. 0 tambah 2Y sama dengan negatif 10, maka Y-nya adalah negatif 5.
Nah, jadi dipotong dengan sumbu Y, ini negatif 10,0, dipotong dengan sumbu Y, X, negatif 10,0, dipotong dengan sumbu Y, 0, negatif 5. Oke, yang kedua, kita sebut pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 15 dengan constraint kedua, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 15. Itu constraint kedua adalah kurva yang membatasi daerah himpunan penyelesaian dengan daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Oke, titik potong ke constraint kedua dengan sumbu X jika Y 0. Jadi X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadi perkalian 15 negatif 15 penjumlahan 2 adalah 3 dengan min 3 dengan 5 ya. Jadi X tambah 5 dikali X kurang 3 sama dengan 0 diperoleh X sama negatif 5 atau X sama dengan 3. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah negatif 5,0 atau 3,0. Oke, teruskan titik potong ke constraint 2 dengan sumbu Y. Jadi jika X sama dengan 0. Jadi sama aja ya. Walaupun dia linear, walaupun dia parabola, sama caranya. Jadi kita X sama dengan 0, maka Y sama dengan X kuadrat, 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 15. Maka Y sama dengan negatif 16. Jadi titik potong dengan sumbu Y ini adalah 0,15. Oke, selanjutnya penyelesaian. Nah, di sini karena dia merupakan parabola, maka kita cari titik puncak. Titik puncak dengan rumus X simetri ya. Jadi kita cari dulu X simetrinya. Ya, 1 tambah X2 dibagi 2, min 3, min 5 tambah 2, tambah 3 dibagi 2 adalah negatif 1. Jadi min 5 ditambah 3, min 2 dibagi min 2 dibagi 2, maksudnya sama dengan 1. Oke, substitusi nilai X simetri tadi ke persamaan Y sama dengan, jadi diperolehlah ya, negatif 1 tambah 5 dikali negatif 1 kurang 3. Jadi negatif 1 tambah 5, 4. 4 dikali negatif 4 adalah negatif 16 ya. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 1, negatif 16. Oke, kita gambarkan ya. Kita gambarkan X sumbu Y 0, 5. Ini adalah constraint pertama. Keempat kita substitusi titik 00, maka diperoleh ya salah ya. Jadi 0 bukan kurang dari sama dengan 0, maka yang diarsir kita lihat yang diarsirnya yang menghindari yang tidak memuat titik 00. Jadi yang memuat titik 00 yang sebelah atas, maka yang diarsir adalah yang sebelah bawah ya. Itu adalah konten pertama. Oke. Parabola dengan titik potong dengan sumbu X 3 dengan min 5 dengan sumbu Y negatif 0, negatif 15, puncaknya negatif 1, negatif 16, maka parabola itu menghadap ke atas ya. Nah, oke. Terus kelima kita substitusi titik 00 ke dalam pertidaksamaan. Ini syaratnya jika titik 00 itu berada di dalam apa ini? Dalam lingkungan parabola. Ya, kalau di dalam lingkungan parabola. Jadi kalau 0,00-nya bukan berada dalam lingkungan parabola, maka carilah titik yang di dalam lingkungan titik-titik 0, negatif 5, ya kan? Negatif 1, yang bukan. Ini kebetulan titik 00 berada di dalam lingkungan dari 5 kita substitusi titik 00, itu alasan titik 0 tadi ya. Alasan titik 00 kenapa kita ambil? Karena titik 00 berada dalam lingkungan parabola. Titik 00 ke pertidaksamaan Y sama dengan X lebih dari
sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 15. Maka didapat lebih dari sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 15. Maka 0 lebih besar dari atau sama dengan negatif 15. Ini benar. Daerah yang diarsir itu adalah daerah yang memuat titik 00. Oke. Jadi daerah yang diarsir itu daerah yang memuat titik 00. Constraint kedua. Tapi di sini K1 bukan daerah titik 00, K2 mengarah ke titik 00, maka yang diarsir itu yang di bawah di dalam dari parabola ini, dalam dari parabola K1, tapi di bawah garis di dalam, maksudnya di dalam parabola constraint kedua, tapi di bawah garis K1. Jadi yang diarsir itu adalah ini ya, yang di bawahnya ya. Nah, yang di bawahnya yang diarsir. Nah, ini dia. Ini adalah grafik dari sistem pertidakssamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan negatif 10 dan Y lebih dari sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 15. Oke, masalah yang berikutnya. Yang ketiga, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem dua parabel ke kuadrat, yaitu Y lebih dari X kuadrat tambah 8X kurang 9 dan Y kurang dari sama dengan min X kuadrat dikurang 3X ditambah 10 ya. Ini kita cari seperti yang tadi. Pertama kita sebut pertidakssamaan Y lebih dari X kuadrat ditambah 8X dikurang 9 dengan K1 adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 8X kurang 9 ya. Oke, seperti tadi juga kita cari titik potong dengan sumbu X ya seperti ini ya. Potong kita sama dengan X kuadrat tambah 8Y kurang sama dengan 0. Nah, ini kita cepatkan dah mungkin apa ya. 8X kurang 9 sama dengan 0, maka potongnya perkalian negatif 9 penjumlahan 8. Jadi X kurang 9 dikali X kurang ditambah 9 maksudnya dikali X kurang 1. Maka diperoleh X sama dengan 1, X sama dengan negatif 9. Jadi sumbunya itu adalah negatif 9, 0 dan 1, 0 ya. Potong yang kedua ya, titik potong dengan sumbu Y, yaitu dapat 0, negatif 9, baru titik puncak. 4 dapat 4 masukkan, maka puncaknya adalah min 4, min 25 ya. Caranya sama dengan seperti yang tadi ya. Yang kedua kita sebut Y kurang dari sama dengan n X kuadrat dikurang 3X tambah 10 dengan constraint kedua, yaitu Y sama dengan min X kuadrat dikurang 3X ditambah 10. Ya, itu disebut constraint kedua. Titik potong ya seperti tadi juga, titik potong kita cari titik potongnya dengan sumbu X ya, jika Y sama dengan 0 ya. Ini perkaliannya. Penjumlahannya negatif ya, negatif 3. Nah, jadi di sini 5 kali 10, 5 kali min X, min 5X ditambah 2X itu min 3X ya. Ya, dipotong dengan sumbu Y. Ya, jika X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 3. Nah, ini ya. Oke, baiklah ya. Jadi titik potong K2 terhadap sumbu Y, yaitu X sama dengan 0, maka Y-nya adalah negatif 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 tambah 10. Hasilnya 0 semuanya sama dengan 10 ya.
Y adalah 0,10. Oke, teruskan. Ya, seperti tadi juga puncak, kita cari X simetrinya, negatif 5 tambah 2 dibagi 2 adalah negatif 3/2. Nah, substitusi 3/2 ke persamaan, ya, Y. Jadi 5 kurang 3/2, 5 tambah X, jadi 5 kurang 3/2 ditambah 2, dikali 2, kurang-kurang jadi tambah ya. Jadi kurang-kurang tadi ditambah, jadi 2 tambah 3 ya. Dia 3,5 ya. 3,5 kali 3,5 itu 12/4. Jadi koordinat titik puncaknya adalah negatif 3/2,12/4. Ya, keempat kita substitusi titik 0 ke pertidaksamaan Y sama dengan Y lebih dari sama dengan X kuadrat tambah X. Maka substitusi titik 0 ke pertidaksamaan Y kurang dari negatif 3X kurang tambah 10 kuadrat, negatif 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 tambah 10, berarti 0 kurang dari sama dengan 10. Ini benar ya, maka yang diarsir adalah daerah yang membuat titik 0. Jadi kita lanjut dengan grafiknya ya. Oke, baiklah ya, penyelesaian lanjutan. Ini kita gambar grafiknya. Ya, pertama konstran 1 yang melalui titik sumbu X 1, sumbu Y 0, negatif 9, titik puncak negatif 4,25, negatif 9 ini adalah ini seperti ini ke titik 00 ya. Kedua melalui titik 2 dengan puncak 3/2 ya, negatif 3/2 dengan 12/4 ya, jadi seperti itu. Jadi yang diarsir adalah daerah yang membuat titik 00. Semua kedua konstran mengarah, maka daerah yang diarsir adalah di dalam ini ya, di dalam ini ya. Coba kita lihat yang daerah diarsir adalah daerah ini ya. Nah, ini daerah yang diarsir. Bisa kita lihat ini ya. Yang daerah diarsirnya ya, bagus sekali dia mengarsir ya. Ini adalah daerah yang diarsir ya. Ya, jadi adik-adik bisa belajar di rumah dengan tekun ya. Nah, lihat ya. Oke, jadi ini adalah grafik. Gambar 3 adalah grafik dari sistem pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat tambah 8X dikurang 9 dan Y kurang dari negatif sama dengan ya negatif X kuadrat dikurang 3X tambah 10. Oke, kita teruskan. Nah, masalah yang terakhir, gambar daerah penyelesaian dari sistem quadrant linear kuadrat yang berikut. Jadi yang pertama ya kita buat sebuah lingkaran ya, persamaan lingkar dan persamaan garis ya. Nah, pertama kita tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Itu disebut dengan constraint 1 ya. Jadi yang pertama kita cari pusat apanya ya. Jadi ini satunya kita untuk mencari pusatnya ya kita hanya cukup membuatkan jadi kurang sempurna. Jadi X ya. Ini kita bagi 2 aja kan 2X constraint apanya nih koefisiennya kan negatif 4. Negatif 4 ini kita bagi 2, hasilnya kan negatif 2. Kemudian dikuadratkan jadi 4. Jadi kalau sebelah kiri dari sama dengan ini kita persamaan yang sebelah kiri kita tambah 4, maka sebelah kanan juga kita tambah 4. Yang negatif 12 kita pindahkan ke ruas kanan jadi 12. Tambah Y kuadrat ditambah 3 ditambah 6Y. 6Y ini kita bagi 6 ini koefisien 6Y ini 6 kita bagi 2 kan 3. Kemudian kita kuadratkan. Jadi 3
9. Jadi sebelah kiri ditambah dengan 9, maka sebelah kanan juga ditambah 9 ya. Maka diperolehlah jadi X tadi koefisiennya kan negatif 2, min 4 dibagi 2 kan negatif 2. Jadi X 2 kuadrat. Nah, jadi ini dia. Jadi kuadrat sempurna. Jadi Y ditambah tadi 6 bagi 2 kan 3. Jadi Y tambah 3 ya kuadrat sama dengan kita jumlahkan ini 25. Jadi pusatnya 2 negatif 3, jangan jari-jari 5. Itu dia ya. Oke, selanjutnya karena X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 6Y kurang 12 kurang dari 0. Jadi biasanya yang kurang dari 0, maka yang diarsir adalah di dalam lingkaran. Ya, di dalam lingkaran constraint 1. Di dalam lingkaran constraint 1 kalau dia kurang dari sama dengan 0. Nah, oke, teruskan. Kita sebut pertidaksamaan 2X kurang 3Y lebih dari sama dengan 10 dengan K2 kurang dari 2X kurang dari 3Y sama dengan 10 konstan 2 tadi ya. Jadi titik potong sama dengan yang mula-mula tadi. Ya, kita cari titik potong dengan sumbu X ya. Nah, dia tahu di rumah itu ya. Tetap semangat ya. Nah, kemudian dapatlah titik 5, kemudian titik potong dengan sumbu Y. Ya gitu juga X sama dengan 0, maka dapatlah ya min 3 min 10 per 3. Oke. Kan? Ketiga, karena titik 00 yang berada dalam lingkaran, maka 0 disubstitusikan dalam yang tadi ini ya. Ternyata menghasilkan suatu kalimat yang benar. Maka yang dihasil adalah di dalam lingkaran. Jadi bagaimana kalau lingkaran berpindah titik 00, bagaimana kita cara menentukan apakah di dalam apa di luar? Nah, kalau titik 00 ini berada di luar lingkaran, maka apabila tanda pertidaksamaannya kurang dari yang diarsip di dalam lingkaran, walaupun tidak dia membuat titik 00. Nah, itu dia ya. Nah, jadi adik-adik yang pemirsa di rumah, kalian mengikuti dengan cermat apa yang saya katakan di sini. Kalau lagi soal, ya kamu sudah bisa menjawab. Yang keempat, kita substitusi titik 00 ke pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10 ya. Dapatkan itu, maka diperolehlah ya titik. Ya, ini ada kesalahan sedikit ya. Oke, baiklah ya, yang keempat kita substitusi titik 00 ke pertidaksamaan 2X kurang 3Y kurang dari sama dengan negatif 10. Maka didapat 0 ditambah 2 kali 0 dikurang dari sama dengan negatif 10, maka 0 kurang dari sama dengan negatif 10. Jadi ini adalah pernyataan salah. Maka yang diarsir adalah daerah yang tidak memuat titik 00. Oke, kita lihat gambarnya. Oke, kita lihat. Ini X sumbu Y titik 00. Ya, pusat 2, negatif 3. Oke. Nah, ini dia lingkaran dengan pusat P 2,3. Kemudian jari-jari 5 tadi, jari-jari 5 tadi ya. Nah, ini satu mengarah 0. Nah, walaupun tadi seperti yang saya katakan tadi, walaupun titik 00 ini berada di luar lingkaran, kalau yang samanya kurang dari maka yang diarsir di dalam. Itu ingat ya. Ingat kalian Anda ya dalam keadaan melihat atau mengikuti kalau kurang dari 0 seperti ini, kurang dari, maka yang diarsir adalah di dalam lingkaran. 0 ini tidak berada dalam lingkaran. Ya, saya rasa sudah paham ya. Oke, karena dalam. Oke, yang selanjutnya dengan min 10, 3 sepertiga, kita garis. Nah, ya. Jadi
karena apa yang diarsir itu adalah daerah yang tidak memuat titik 00. Nah, K1 mengarah ke dalam, K2 mengarah ke bawah. Daerah yang diarsir itu di dalam lingkaran tapi di sebelah bawah. Nah, di sebelah bawah garis. Ya, kita lihat apa yang diarsir. Daerah yang diarsirnya adalah yang di bawah. Gambar grafik sistem persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 6Y kurang 12 kurang dari 0. Dan X tambah jadi keempat kita substitusi titik 00 ke persamaan 2X kurang 3Y lebih dari sama dengan 10 dapat seperti ini ya. Dapat seperti ini, agak salah maka di oke, kita gambarkan grafiknya. Ada titik 00, ada lingkaran yang berpusat di titik 2 ya. X kuadrat tambah 2Y kurang 4Y tambah 6 kurang 12 kurang dari sama dengan 0 dan 2X kurang 3Y lebih dari 10. Oke ya. Oke, selanjutnya adalah soal yang ditugaskan. Nanti soal yang ditugaskan ini ditugaskan tapi dari Google Form ya. Di Google Form kamu akan menjawabnya di sana ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nah, ini ya ucapkan terima kasih. Selamat belajar ya, tetap semangat ya. Walaupun kita belajar dari rumah tetap semangat. Walaupun kita dalam keadaan mungkin kurang sehat ya, mudah-mudahan jaga stamina. Semoga ya adik-adik tetap semangat lah ya, semangat dan selamat belajar. Sekali lagi saya ucapkan selamat belajar dan semoga sukses. Oke, jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.